Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Kali ini gue sedang di salah satu tempat ngecamp dan bersama kawan gue. Jadi dia ini memiliki banyak segudang pengalaman mengenai pengalaman dia ngecamp ataupun muncak dimanapun. Dan sebelumnya kita kenalan dulu ya, sama kawan gue ini. Namanya siapa, Mas? Namanya Dimas Nuril. Nama panggilan biasanya Kuntul. Kundul, oke. Ya. Mas Kundul. Bis Kundul baris. Itu lagu ya. Oh iya iya. Lagunya Apa jangan-jangan mempunyai imajinasi nama Kundul dari situ? Atau enggak? enggak. Jangan pikiran kotor ya, Mas. Kuntul Bukan. pakai U. Iya, bukan pakai O ya? Bukan. Oh, bukan. Kalau pakai O namanya apa? Itu Kuntulo. Kundul itu apa sih artinya? Kuntul itu burung. Burung. Oh, Iya. burung kuntul ya. Ya, Burung kuntul. kayak di lagu itu. Jelas dong. Oke ya, Mas Kundul ini dia merupakan pernah menjadi ketua Mapala di salah satu universitas ternama di Jepara, ya, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Angkatan berapa, Mas? 2018, 19. 19 ya? 1920. 1920 pernah menjadi ketua dan sekarang alhamdulillah udah lulus. Jadi gue ingin mengulik sih bagaimana cerita dia pernah ngecamp. Jadi sebelumnya ya, gue itu mengajak dia untuk ngecamp di hutan pinus. Jadi sebelum tempat ini di bawah dikit itu ada hutan pinus, nggak sampai sini. Ini tuh tempat dekat air, dekat air terjun bisa dikatakan kayak gitu. Ya. Tapi ketika gue ajak dia di hutan pinus itu dia nggak berani. Mau gue paksain juga nggak berani sama sekali. Berani. Nah makanya dari itu gue suruh cerita, gue ingin dia cerita kira-kira kenapa kok nggak berani gitu loh. Tapi kalau di sini itu malah lebih berani. Maka dari itu langsung saja kita harus mendengarkan cerita dari Mas Kundul. Gimana Mas ceritanya, kenapa, apakah pengalamannya itu seburuk apa sih dulu kok sampai nggak berani untuk ngecamp di hutan pinus tersebut? Ya, pengalaman yang saya alami di waktu tahun sekitar 2018 bulan Agustus sampai September, antara itulah. Itu waktu dulu rencana kan mau membuka jalur. Nah itu tembusnya sampai Jurang Manten. Kalau yang belum tahu, Jurang Manten itu di sekitar desa Pakesaji, kecamatan Pakesaji, desanya itu Tanjung. Nah, ya jadi Jurang Manten itu salah satu air terjun yang ada di kabupaten sini. Tapi beda dengan kecamatan yang ada di saat ini kita tempati. Ya. Ini kecamatan Batalit, jadi katanya itu bisa tembus sampai ke Jurang Manten. Ya. Dan itu di kecamatan lainnya. Nggak tahu di mana, gue belum pernah. Lanjut. Kan kita lintas kecamatan ya. Ya. Semulanya di Batalit terus ke Pakesaji, tapi bukan lewat jalur yang biasa. Kita nerobos hutan lah. Nah waktu mau sore itu ternyata sampainya itu di Pinesan dan bisa dibuat ngecamp. Dulu kan sering ngecamp, sering ada acara camp bareng. Oh iya, dulu nerabasnya bisa dikatakan nerabas ya. Itu pakai motor atau jalan kaki? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Jalan kaki. Pakai itu benda-benda yang sajam lah. Ya, sejenis arit, Ya. celurit atau apa parang kayak gitulah. Ya. Nah waktu sore itu nyampainya di Tinesan. Kalau dilanjut mesti nanti keterak malam. Kalau malam-malam di hutan kan juga gak baik, soalnya masih ada satwa-satwa liar di sekitar Pegunungan Muria ini. Sini termasuk Pegunungan Muria dan masih banyak satwa-satwa saya yang langka. Lalu sore kita mendirikan tenda di Tinesan. Kemudian Di hutan pinus ya, maksudnya Ya. Pinesan itu hutan pinus. ya hutan pinus. Nah udah mendirikan tenda itu mau maghrib, kita semulanya kita di depan tenda dulu bakar-bakar sambil ngopi sebat. Terus mau maghrib kita ke dalam semua. Nah, itu dulu berapa orang? 4 orang dulu. 4 orang. Ya 4 orang. Saya dan 3 teman orang saya di Tinesan
Terus maghrib itu kita semua mendengar itu ada kayak ada orang jalan kaki di depan tenda. Itu kan depan tenda kan ada jalan yang biasa dilalui, jalan bisa dilalui mobil, motor juga bisa. Nah itu kayak ada orang berjalan membawa kayu bakar. Nah kita kan semua masih berpikir logis, mungkin ini ada ini ya. Untuk masalah jalan itu, walaupun ada jalan tapi jalannya itu tanah dan berbatu, jadi agak susah. Mobil pun kalau lewat situ agak susah. Tadi kami lewat pakai motor itu juga susah untuk bisa sampai ke akses sini gitu. Perjuangan. Jadi bukan jalan yang pada umumnya, bukan. Hanya memang bisa dilewati tapi memang susah. Jarang banget mobil bisa sampai ke atas sini ya. Jalan bebatuan. Ya, jalan bebatuan itu sangat jarang. Gua belum pernah tengok sih, belum pernah lihat sebelumnya. Tidak merekomendasikan juga sih kalau mobil kesini. Apalagi musim hujan. Sulit. Apalagi musim hujan kayak gini. Iya. Itu susah. Tadi pun kami ketika mau ke sini itu ya ada beberapa kejadian lah yang membuat motor kami pun nggak bisa naik. Harus susah. Ada bantuan dari salah satu kawan gua ya yang nggak kami di kamera ini. Kameramen. Ya, jadi biasanya tukang kayak gitu itu pahlawan tanpa tanda kelihatan. Ya karena nggak kelihatan di kamera gitu. Balik layar itu pengaruhnya besar sekali. Iya. Oke, balik tadi di hutan pinus maghrib ya. Ya maghrib kita dengar ada orang berjalan kayak ibu-ibu pakai membawa kayu bakar. Kan sebelumnya kita lihat ada ibu-ibu pada kembali ke rumah habis dari hutan kan, ambil kayu bakar sore ya? Atau belum malam kan, masih sore itu kita masih melihat ibu-ibu masih ambil kayu bakar, terus rumput-rumputan buat ternak. Nah itu maghrib jelas sekali ada yang berjalan satu orang. Itu kita masih logis, mungkin masih ada ibu-ibu. Tapi kok dipikir, loh kok maghrib gini, kok nggak ada kayak kelihatan penerangan. Nah terus dicek di luar dong, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah itu pikiran udah mulai gonjang-ganjing di situ. Sudah mulai pikirannya udah mulai nggak logis. Terus setelah itu masuk tenda lagi kita berempat, terus diem-dieman. Setelah maghrib di sana kan ada pohon pinus banyak sekali, dan ada pohon pinus yang terikat ada besinya antara satu pohon sama pohon lain. Itu ada besi yang mengikat untuk kalau nggak salah untuk bermain anak-anak. Itu kalau nggak salah itu ada 3 pohon itu dijadikan kayak tempat spot foto gitulah. Ya, kayak gardu pandang. Nah, jadi bisa dinaik, ada tangganya bisa dinaikin, dan di atas itu biasanya buat foto. Ya di sekitar itu ya. Nah itu pohon itu kayak gerak. Kalau gerak kan ada angin. Nah pada saat itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi pohon gerak. Cuma yang bikin horor itu suaranya, desitan antar besinya. Kita sih nggak mikir kalau ada angin apa enggak, itu nggak mikir. Cuma yang mikir itu desikan antar besi ke pohon itu. Berarti soalnya bukan kayak orang mukul ya, tapi gesek gitu ya. Gesek. Suaranya itu nyik nyik nyik, kayak apa ya, film horor. Tahu sendiri kan ya. Itu nyik nyik terus. Nah terus pikiran udah kacau di situ. Kita coba menghibur satu sama lain dengan bercanda, terus ngopi sebat kayak biasanya. Tapi suara itu semakin keras, itu semakin ketika itu keras. Sekitar pukul berapa yang besi itu? Antara mulai dari pukul setelah maghrib jam 6:30. Ya, 6:30-an sampai jam 8. Nah sekitar kurang lebih jam 8-an lah. Terus kita coba tidur, tapi ternyata salah satu teman itu dapat kabar di rumah itu ada kabar duka. Nah sekedar info, Tinesan itu kita masih bisa mendapat sinyal di sana.
Nah kalau di tempat ini itu tempatnya lebih tinggi lagi. Ya, jadi kalau di hutan pinus itu sinyal masih bisa terakses lah. Tapi kalau udah sampai titik ini di sini itu memang sinyal udah lost, Ya. sama sekali nggak ada sinyal. Nah itu kan dapat kabar ada salah satu kerabat itu yang meninggal dunia. Terus nah itu terus satu teman saya itu suruh jemput teman di kampus, kan jarak antar kampus sama Bate kan lumayan dekat. Ya, Terus suruh sekitar 30 menit lah, ya 30 menitan. terus suruh jemput, dia pulang tinggal kita bertiga. Nah setelah kita bertiga itu memang suasananya kacau banget, di luar makin rame, nggak tahu ada apa, kayak ada orang pasar gitu loh. Nah itu Tapi memang nggak ada orang lain yang ngecamp kecuali kelompok ya, ini. adanya kelompok kami 3 orang, tinggal 3 orang itu. Nah itu pikiran udah kacau, memang nggak bisa terkendali di luar. Kita mental juga sebelumnya tertata, malah makin goyah di situ. Terus kita bertiga berunding, memang nggak bisa ngelanjutin ngecamp di situ. Kita selanjutnya suruh teman jemput. Oh iya, ketika itu kan lu nggak pakai motor ya, jalan kaki ya, wajar. Daripada resiko kenapa-napa, kita lebih mending cari aman. Terus kita balik pulang, balik ke kampus. Ternyata kita ngecamp kampus. Nah ada lagi cerita juga di Tinesan, beda sama yang itu. Beda orang. Itu sekitar tahun berapa itu? Itu sebelum atau sesudah? Sesudah ngecamp itu. Oh berarti tadi 2018 ya? Ya, Nah, antara 2018 sama 2019 itu ada acara di situ, acara lumayan besar dan ada banyak orang. Nah salah satu teman saya, cewek juga, itu habis maghrib juga itu kerasukan sesuatu. nah itu ketika orang Mungkin itu tersedak. orang itu ketika itu kerasukan itu kira-kira efeknya seperti apa? Biasanya kan orang kesurupan itu kan beda-beda, ada yang cuma iseng, kemudian ada yang sampai teriak, emang susah terkendali kayak gitu kan. Nah itu tipikal dia itu emang nggak bisa ngontrol dirinya waktu di alam, kayak nggak kesurupan biasanya. Orangnya besar, terus bicaranya nggak karuan, kasar banget, terus sampai fisik juga mukul orang yang nolongin, sampai yang dipegang orang banyak itu masih bisa lepas. Saking berat, kenceng. Dan juga ada yang membantu orang itu, cewek juga, itu malah masuk ke dia. Jadi ada beberapa kayak sosok-sosok yang di itu. Berarti yang kerasukan nggak cuma satu, Ada kurang lebih 2 orang, 2 orang, cewek semua ya? cewek semua. Jadi itulah alasan kenapa kalau ngecamp di Tinesan, apalagi kelompoknya cuma beberapa, ini kita kan di sini bertiga. Nah, jadi kalau ngulangin kayak gitu emang kayaknya enggak dulu. Bukan berarti takut ya, emang resikonya, apalagi ini hujan dan di sana juga akses airnya itu susah. Jadi mikir yang lebih baik lagi, naik sedikit kan ada tempat yang lumayan enak lah buat ngecamp, aman. Tapi ya namanya hutan kan kita tidak tahu, mesti kita hidup berdampingan dengan makhluk Tuhan yang lain, entah itu hewan, entah itu tumbuhan atau yang lain. Jadi seperti memang itu. Mas Kuntul ini udah pernah ngecamp di tempat ini juga ya. Nah, jadi ya kami pun direkomendasikan untuk ngecamp di tempat ini dan katanya sih lebih aman. Ya. Cuman nggak tahu, ini sih belum ada gangguan apa-apa. Ini udah jam 12 lebih. Ya jam 12 kami cerita seperti ini. Jadi dari situlah kami
Jadi dari situlah kami memiliki apa ya, sebuah alasan ya. Kenapa Mas Kuntul ini sudah nggak berani ngecamp di hutan pinus. Oke, mungkin cukup itu ya cerita, dan setelah ini kami akan melanjutkan cerita ya. Kalau teman-teman yang melihat ini ada cerita menarik di sekitar di hutan pinus atau di Jepara dan sekitarnya, boleh komen. Oke, Siap. silakan. Oke, cukup. Kami akan melanjutkan beberapa cerita lain di part kedua aja ya, karena ini ternyata durasinya udah lumayan. Jadi cukup sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.